Kenapa? Karena yang namanya ibadah puasa itu satu, niat hati, perkara hati. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan itu bukan perbuatan, meninggalkan, sehingga nggak ada gerakan tertentu dalam puasa yang mengingatkan seseorang sedang dalam puasa. Umatku selalu dalam kebaikan selama mereka itu mempercepat buka puasanya dan mengakhirkan sahur. Kategori sahur menurut syariat itu apa sih? Sahur itu adalah makan yang kita makan di separuh malam kedua. Itu namanya sahur. Anda jam 12 malam makan sesuatu, maka itu sudah namanya sahur. Tapi sunnahnya sahur adalah apa? Diakhirkan, menjelang adzan. Kita bahas fikih puasa. Ikhwan rahimakumullah, perlu kita tahu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke Madinah, didapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10 Muharram, hari Asyura. Ditanya oleh Nabi sebab apa puasa, sebab mereka mengatakan disitulah Allah selamatkan Nabi Allah Musa dan benamkan Fir'aun. Maka mereka bertasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berpuasa di 10 Muharram. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nahnu aula bi Musa minkum, kita ini lebih berhak untuk merayakan kemenangan Nabi Allah Musa daripada kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa di hari Asyura dan perintahkan para sahabatnya untuk berpuasa Asyura, dan itu di masa awal Islam hukumnya wajib. Jadi masa awal Islam puasanya itu cuma 1 hari saja. Lalu kemudian Allah perintahkan puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah. Jadi mungkin mengalami Asyuranya 2 kali. Setelah itu kemudian perintah puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah, sehingga Allah jadikan puasa Asyura itu sunnah akhirnya, dan puasa Ramadan jadi wajib. Itulah hukum nasakh dan mansukh dalam syariat Islam. Perubahan hukum yang terjadi di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal. Kita dulu juga sudah bahas tentang masalah menghadap kiblat. Kiblat tadinya ke Baitul Maqdis menuju ke arah Ka'bah. Itu namanya nasakh wal mansukh. Pengenalan nasakh dan mansukh dalam syariat ada. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tahun kedua Hijriyah mulai puasa Ramadan. Tetapi perlu kita tahu, sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa sesungguhnya fidyatun ta'amu miskin, bagi yang mampu maka bisa merubahnya dengan puasa dengan fidyah. Jadi awalnya masih bisa diganti dengan fidyah di masa-masa awal Islam, lalu kemudian diubah ketika kemudian menyaksikan bulan tersebut sudah tidak boleh lagi ganti dengan fidyah. Dan puasa Ramadan di masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengalaminya sebanyak 9 kali. 9 kali Ramadan diikuti oleh Nabi di masa hidup Nabi, dan dari 9-nya hanya sekali saja Ramadannya 30 hari. Selebihnya adalah 29 hari. Kok bisa 29? Ya karena melihat hilal di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Aftiru li ru'yatihi wa sumu li ru'yatihi, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puasalah kalian sebab kalian melihat hilal,
dan berbuka puasalah, artinya masuk hari raya Idul Fitri itu pada sebabnya adalah karena melihat hilal, sehingga hukumnya kembali kepada penglihatan hilal yang itu dilakukan oleh Rasul dan para sahabat di masa itu. Sahabat datang sama Rasul bersaksi bahwa dia telah melihat hilal, maka ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwan rahimakumullah, tentunya kita tahu keutamaan puasa, bahwa puasa itu ya, apalagi bulan Ramadan dengan keutamaan waktu bulan Ramadan, maka ada pelipat ganda di bulan Ramadan yang tidak didapat di bulan-bulan yang lainnya. Maka ikhwan rahimakumullah, usahakan kita untuk memperlakukan puasa di bulan Ramadan ini dengan puasa yang sebenar-benarnya. Lihat masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka tetap kerja usaha dari apa yang dilakukan di masa Rasul. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah juga terjadi di bulan Ramadan. Artinya tidak menjadikan bulan Ramadan bulan tidur, bulan istirahat, bukan, bulan tambah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik siang maupun malam. Kemudian ikhwan rahimakumullah, ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita ketahui tentang masalah puasa, khususnya bulan Ramadan. Bahwa rukun puasa itu diantaranya yang pertama adalah niat. Innamal a'malu bin niat, bahwa amal itu tergantung daripada niat, maka kita harus niat. Kapan waktunya niat? Waktunya niat itu sebenarnya bersamaan dengan pekerjaannya. Tapi karena Ramadan itu sulit bagi kita untuk menyamai terbitnya fajar dengan niat kita, maka dijadikan niat itu di malam hari. Tabyitun niat, menjadikan niat itu di malam hari. Kapan itu? Dari waktu maghrib sampai adzan subuh, itu waktunya niat. Silakan hadirkan niat di waktu-waktu tersebut. Niatnya bagaimana? Terserah. Pokoknya terangkum di situ, saya niat puasa fardu Ramadan esok hari. Harus ada pernyataan itu dalam hati kita. Maka para ulama menganjurkan dengan ungkapan yang biasanya kita dengar, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya kita harus tahu ya, jangan kita ngomong tapi kita nggak tahu apa maknanya, karena itu adalah hati yang terpokok. Hati itu kan bermaksud. Anda mau ngapain? Saya niat puasa. Kapan? Esok hari. Apa puasanya? An adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sana, untuk laksanakan puasa fardu Ramadan tahun ini lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Semacam itu ikhwan rahimakumullah yang perlu kita hadirkan di dalam niat. Kemudian kalau tidak niat bagaimana? Tidak sah. Hati-hati. Salat tidak niat tidak sah. Wudhu tidak niat tidak sah. Amalan apapun tanpa niat tidak sah. Karena itu adalah pokok dalam amalan kita. Sehingga kita harus niat di malam hari. Hadirkan maghrib boleh. Kemudian waktu sehabis daripada salat tarawih, monggo silakan. Biasanya kan imamnya mengingatkan. Lalu kemudian setelahnya kita waktu sahur, ya silahkan. Kita ini sahur apakah sudah termasuk niat? Ya kalau ngah hatinya bahwa memang kita ini sahur untuk niat puasa besok fardu Ramadan. Tapi kalau hatinya tidak ngah, bangun sahur saja sudah matanya separuh, lalu kemudian makan, itu salah.
Ya. Bagaimana kalau sudah semacam itu, apakah sudah dinyatakan niat? Ya enggak niat. Maka yang namanya niat adalah bermaksud. Artinya maksud, ada maksud itu. Saya niat puasa fardu Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala, kan semacam itu. Itulah yang perlu dihadirkan dalam hati ikhwan rahimakumullah. Kalau tidak niat berarti tidak sah. Tapi ketentuannya ada. Siapa yang tidak niat puasa di malam harinya, maka besoknya seakan-akan harus puasa. Seperti orang yang berpuasa, tidak makan dan tidak minum sampai waktunya maghrib. Tapi puasa yang semacam ini silahkan untuk diqadha. Loh kenapa? Enggak niat, puasanya enggak sah. Loh kenapa kok tidak makan dan tidak minum dari pagi sampai maghrib? Karena penghormatan terhadap puasa Ramadan. Bulan Ramadan waktunya puasa. Jangan dikatakan, oh saya enggak niat, sudah makan minum boleh. Enggak. Anda tidak boleh makan dan minum, posisikan seakan-akan Anda berpuasa, tapi puasa ini masih perlu diqadha karena tidak ada niat. Dan itulah niat kalau kita puasa fardu, harus di malam hari. Entah itu puasa fardu Ramadan, puasa qadha juga harus di malam hari niatnya, puasa nazar juga harus niatnya di malam hari. Kalau puasa sunnah boleh pagi hari. Kapan batasnya? Sampai siang zuhur. Selama belum makan minum, belum melakukan hal-hal yang batalkan puasanya, seperti yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang ke rumah Sayyidatuna Aisyah, tanya kepada istrinya, ada makanan enggak hari ini? Kata Sayyidah Aisyah, enggak ada. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idzan inni shaim, kalau begitu hari ini aku puasa. Tadinya niatannya Rasul mau makan, mau sarapan, tapi nggak ada. Beda dengan rumah kita ya, ada semuanya. Bahkan tahu kupat lewat ada. Lalu bagaimana ya? Lihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memang beliau itu sebenarnya dunia didatangkan kepada beliau, tapi beliau tolak semuanya, sehingga rumah beliau benar-benar ya tidak ada makanan. Maka Rasul berpuasa di hari tersebut. Tadinya mau makan, berarti tadinya Rasul mau tidak puasa, tapi karena tidak ada makanan diniatkan beliau untuk berpuasa. Itu yang namanya puasa sunnah. Boleh niatnya di pagi hari sampai batasannya zuhur dan belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, silahkan. Kemudian ikhwan rahimakumullah, termasuk hal yang perlu diperhatikan pada saat kita berpuasa adalah kita wajib tinggalkan hal-hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai maghrib dalam keadaan sengaja, tahu hukumnya, ikhtiar tanpa paksaan ya. Sehingga ikhwan rahimakumullah, ketika sudah terbit fajar, dan terbit fajar itu tandanya adalah azan, maka kita dengar azan manapun masjidnya, ya sudah kita tidak puasa. Sudah, maksud saya sudah tidak makan. Jangan kemudian ada azan kita dengarkan, oh ini bukan adzannya kita ini, bukan masjidnya kita, bukan masjid Al-Hikmah, bukan masjid Nur Merah, sehingga ini bukan, enggak kanggu ya, dianggapnya sia-sia. Ya enggak lah, kita hati-hati ketika kita dengar salah satu kemudian ada azan, maka sudah kita tinggalkan. Tidak makan dan tidak minum. Apa yang sudah kita makan waktu kita dengar azan,
harus kita keluarkan. Jangan diteruskan tambahi air lagi biar gak seret. Gak boleh semacam itu ya. Sudah, tinggalkan, tidak boleh. Bahkan yang ada dalam mulut harus dikeluarkan di kumur mulutnya. Itu ketika dengar suara azan. Bahkan sunnahnya kita imsak kok ya. Sunnahnya kita imsak. Imsak itu adalah kita sudah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa kita dari 10 menit, 15 menit sebelum azan subuh. Jadi kita sudah siap sebagaimana itu dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul sudah keluar dari rumahnya menuju masjid. Berapa kira-kira waktunya? 50 ayat. Sahabat ya tidak ada menitan kan di masa itu. Batasannya adalah 50 ayat sebelum azan subuh. Kira-kira kurang lebihnya 10 menitan ya. Kemudian ikhwan rahimakumullah, kita tidak boleh makan, minum, batalkan puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Ya masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita ini. Maka di dalam tubuh kita ini ada rongga-rongga. Tangan kita ini bukan rongga ya. Ini tangan bukan rongga, ini ada tulangnya. Yang namanya rongga dalam tubuh kita itu kepala, itu ada rongganya. Kemudian dada ada rongganya, dan kemudian perut ada rongganya. Paha kita ini besar, nggak ada rongganya. Itu hanya tulang, daging empuk ya, hasil makan ya. Nah ikhwan rahimakumullah, tidak boleh masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh kita, apapun itu, walaupun tidak mengenyangkan. Maka ketika kemudian kita sahur, usahakan kita sikatan dulu sebelum waktu imsak. Jangan sampai ada sisa-sisa makanan di mulut kita, akhirnya kita sengaja pula telan, itu batal. Ini kan cuma selilit sedikit rongga kepala misalnya, maka tidak boleh memasukkan cotton bud, tahu ya, siang hari korek-korek kuping telinganya di waktu siang hari Ramadan. Kenapa? Ini rongga Anda masukkan. Batasannya bagaimana? Yang boleh itu adalah pakai jari kelingking, itu batasannya. Maka pakai sesuatu yang lebih kecil daripada jari kelingking dan dia masukkan ke bagian yang tidak bisa dicapai oleh jari kelingkingnya, maka itu batal. Tapi kalau korek-korek kupingnya cuma bagian luar saja nggak apa-apa. Tapi kalau sampai masuk bagian yang tidak bisa dicapai oleh jari kelingkingnya, baru batal. Hidung juga semacam itu ya, batasannya sampai yang dicapai oleh jari kelingkingnya. Nah ikhwan rahimakumullah, di siang hari Ramadan nggak boleh dilakukan itu semuanya. Kalau kita menghirup apa itu? Apa? Bukan. Apa itu namanya? Fix ya. Bagaimana? Nggak apa-apa, karena itu bukan sesuatu. Itu hanya gas. Tidak sesuatu, ada zatnya nggak ada. Sehingga tidak apa-apa masuknya itu. Rokok bagaimana? Nggak boleh. Loh kenapa? Ada sesuatunya yang masuk itu. Ada zatnya yang masuk. Walaupun asap, orang ngomong cuma ini asap saja, enggak, itu ada sesuatunya yang masuk ke dalam dadanya. Rongga kan tadi kan 3, kepala, dada, dan perutnya. Maka itu semuanya, jalur-jalur itu tidak boleh ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita, apapun itu, mengenyangkan atau tidak mengenyangkan, selama disengaja
dan tahu hukumnya. Kalau tidak sengaja bagaimana? Oh, nggak apa-apa. Kalau tidak sengaja, lupa, maka boleh. Anda misalnya makan sarapan nasi goreng, habis itu pakai telur dadar, habis itu minum es jeruk, habis kelekean lalu kemudian ingat, sudah Ramadan. Dikira seperti biasa sarapan nasi goreng. Bagaimana ini? Lupa, nggak apa-apa. Banyak loh ini, sampai kenyang. Porsi 2 orang habis, nggak apa-apa. Lupa, halal. Thayyiban, puasanya tetap dianggap sah. Beda dengan sholat. Sholat itu lupa, itu kalau sedikit nggak apa-apa. Kalau banyak nggak boleh. Banyaknya dalam sholat yang sudah dinyatakan nggak boleh itu seberapa? Biji wijen. Tahu biji wijen? Yang ada di undi-undi itu loh. Itu namanya biji wijen. Itu sudah dianggap banyak dalam sholat. Kalau makan segitu di dalam sholatnya, maka batal, walaupun tidak sengaja, walaupun lupa. Selilitan yang ada di mulut kita kemudian tertelan, maka itu batal. Loh, kenapa? Itu sudah dianggap banyak dalam sholat. Loh, kenapa kok di dalam sholat dianggap banyak? Karena sholat dengan gerakannya mengingatkan dirinya dalam sholat. Kok bisa makan 1 sendok? Kebangetan itu. Makan 1 sendok dalam sholat, ya kebangetan. Lowong Anda sedang dalam sholat kok. Gerakannya sudah mengingatkan Anda sedang dalam ibadah. Beda dengan puasa. Kalau puasa tidak ada gerakan tertentu yang mengingatkan dirinya sedang puasa, maka dimaafkan oleh syariat. Banyak pun tidak apa-apa. 1 piring tidak apa-apa. Lu kenapa? Karena yang namanya ibadah puasa itu, 1, niat hati, perkara hati. Yang kedua adalah meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Meninggalkan itu bukan perbuatan, meninggalkan. Sehingga nggak ada gerakan tertentu dalam puasa yang mengingatkan seseorang sedang dalam puasa, maka banyak makan dimaafkan dalam syariat. Seperti itu kategorinya untuk masalah puasa. Maka ikhwan rahimakumullah, kerjakan puasa kita dengan sungguh-sungguh, dan di situ ada sunnah-sunnahnya yang perlu diperhatikan ketika seseorang berpuasa Ramadan. Apa itu? Nabi mengatakan, la tazal ummati bi khairin ma ajjalul fitra wa akharus sahur. Umatku selalu dalam kebaikan selama mereka itu mempercepat buka puasanya dan mengakhirkan sahur. Kategori sahur menurut syariat itu apa sih? Sahur itu adalah makan yang kita makan di separuh malam kedua. Itu namanya sahur. Anda jam 12 malam makan sesuatu, maka itu sudah namanya sahur. Tapi sunnahnya sahur adalah apa? Diakhirkan menjelang azan. Jadi jam, misalnya sajalah azannya jam 4:30, imsak kan kita kan sudah 10 menit 15 menit sebelumnya, maka setidaknya yang namanya sahur ya jam 4 kurang seperempat, itu namanya sahur. Afdalnya jam segitu supaya kita akhirkan. Jangan kita sahurnya jam 12, nggak tepat. Tapi kalau kita orang Indonesia, jam 12 makan, jam 1 makan, jam 2 makan, jam 3 makan, jam 4 makan lagi, katanya belum sahur. Lah ya sudah sahur dari tadi, belum sahur nasi. Kalau tadi bakmi, tadi kemudian apa, bakwan ya, dan lain sebagainya, gorengan sudah dimakan dari jam 1, jam 2, jam 3 katanya belum makan nasi, belum sahur.
Nah, ikhwan rahimakumullah, semacam itu mengakhirkan sahur dan mempercepat buka puasa. Sunnahnya adalah itu. Buka puasanya malah cepat, dipercepat. Maksudnya bagaimana? Jangan sholat dulu, buka puasa dulu. Azan orang segera sholat. Nah, jangan. Buka puasa dulu. Nah, sebelum sholat, itu sunnahnya demikian. Bahkan muadzin ya, muadzin itu kalau dia sudah tahu bahwa ini sudah masuk waktunya, sebelum azan dia makan dulu. Tapi makannya satu kurma, jangan makan satu beri. Yang lainnya tunggu azan kamu ya kan begitu sebenarnya. Makan satu kurma, batalkan dulu bagi muadzin, jangan nanti kemudian dia azan, kan azan butuh waktu lama itu. Sayang dia akhirnya agak lambat buka puasanya. Maka dia makan dulu, kemudian silahkan dia azan, batalkan dulu puasanya. Dengan cara batalkan puasanya itu dengan sesuatu yang disunnahkan. Apa yang disunnahkan? Yang disunnahkan adalah sebetulnya pertama rutab namanya. Rutab itu apa? Rutab itu sebelum jadi kurma masih ada kadar airnya. Kalau bahasa kita itu kayak anggur. Anggur itu kismis tapi masih ada airnya, itu namanya anggur. Kalau jadi keringnya kan namanya kismis. Lah kurma itu juga seperti itu. Kurma itu kismisnya anggur, sudah kering dia, sudah tidak ada kadar airnya. Sebetulnya sebelum jadi kurma dia jadi rutab dulu, ada rutabnya, masa rutabnya, ada kadar airnya seperti anggur. Enak sekali itu dimakan dan menyehatkan. Nah, kalau nggak ada ya sudah, kurma itu saja sudah sangat baik dan termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada sesuatu yang manis, apa saja sesuatu yang manis, maka itu termasuk satu hal yang dianjurkan. Kemudian kalau tidak ada, maka kita pakai air. Batalkannya pakai air. Misalnya kita lagi di jalan, nggak lagi di rumah, sudah masuk waktu maghrib, jangan tunggu sampai rumah, batalkan dulu puasanya. Batalkan puasanya, nggak ada kurma, nggak ada apa-apa, pakai air saja terlebih dahulu. Ya. Nah, itulah yang namanya pahala memberikan buka puasa. Kan Nabi mengatakan dalam hadisnya, siapa yang berikan buka puasa kepada temannya, kepada orang lain, maka dia dapat pahala puasanya orang tersebut tanpa mengurangi pahala puasa orang yang berbuka tadi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apa yang kita kasih, dia makannya pakai itu dulu. Paham ya? Kita kasih kurma. Ini maaf dari saya ya. Waktu dia buka puasa pakai kurmanya kita, maka kita dapat pahala puasanya dia. Kalau pakai nasi, kita ngasihnya padahal dia makannya kurma dulu, itu kita memberikan pahala mengenyangkan orang yang puasa, bukan istilahnya membuka puasanya, tidak. Buka puasanya kita dapatkan kalau kita kasih kurma yang itu yang dia makan pertama kali, itulah yang kita dapatkan pahala puasanya. Memang ada pahala mengenyangkan orang-orang yang berbuka puasa, silahkan, itu fadilah azim ya, besar kita dapatkan. Tapi usahakan itu kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita kurma-kurma yang nantinya dijadikan oleh mereka sebagai makanan pembuka daripada buka puasanya, sehingga kita dapat pahala puasa orang tersebut. Semacam itu, ikhwan rahimakumullah. Kemudian termasuk suatu hal yang dianjurkan pada saat kita puasa Ramadan adalah mandi setiap malam. Mandi setiap malam seperti mandi junub ya, yaitu mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Kapan waktu kita laksanakan? Malam hari.
afdalnya setelah maghrib, sebelum kita sholat isya, sebelum kita sholat tarawih. Untuk apa? Supaya seger sholat tarawihnya. Jangan sampai nanti sholat tarawih loyo, ya, males, mandi dulu, ya, yang seger sehingga masuk masjid sholat isya dalam keadaan sudah segar, semangat, sehingga ibadahnya pun juga semangat. Sunnahnya mandi setiap malam. Kalau mandi siang hari bagaimana? Tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan kita mandi di siang hari. Kalau mandinya mandi waktu sahur saja lah. Kalau memang mau mandi, jangan waktu jam 7, jam 8 siang, tidak, pagi enggak. Usahakan mandinya itu tadi malam hari pada waktu habis maghrib, itu sangat dianjurkan dan termasuk sunnah dalam hal ini. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tentunya kita mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, karena ibadah sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti pahala wajib di bulan-bulan yang lainnya. Silahkan banyakkan baca Al-Quran. Mau kita baca berapa kali khatam? 1 kali, 2 kali, 3 kali, monggo, semangat ya. Mau apa lagi kalau nggak kita sibukkan dengan Al-Quran, kan begitu. Di waktu Ramadan, Ramadan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Imam Al-Bukhari disebutkan beliau itu kalau sudah bulan Ramadan beliau libur, cuti dari hadis. Wis, ini bulan bukan bulan hadis tapi bulan Al-Quran. Maka beliau fokuskan baca Al-Quran, khatam Quran dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali. 60 kali ini, bukan 60 juz. 60 kali khatam. Sehari pagi khatam sekali, malam khatam sekali. Luar biasa. Tanyakan kepada kita, Imam Bukhari makannya apa? Makannya biasa. Dan beliau juga manusia, cuma semangat dalam ibadahnya beda antara kita dengan beliau. Maka kerjakan amalan-amalan tersebut. Kemudian ikhwan rahimakumullah, tentunya kita usahakan untuk salat tarawih terus menerus. Man qama ramadhana imanan wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bangun di bulan Ramadan dalam keadaan iman, ikhlas, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan untuk sholat tarawihnya, sholat isyaknya berjamaah, sholat tarawihnya terus dikerjakan, lalu kemudian sholat subuhnya berjamaah. Maka yang semacam ini terus tiap hari dia lakukan, maka insya Allah dapat daripada malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Berapa rakaat sholat tarawih? Sahabat sepakat 20 rakaat. Sahabat sepakat 20 rakaat untuk mengerjakannya. Kita berapa? Cari yang 8. Cari yang 8. Boleh. Dalam hal ini para ulama mengatakan minimalnya adalah 2 rakaat, sehingga banyaknya adalah 20 rakaat. Maka orang yang mengerjakan 8 rakaat tentunya akan mendapatkan pahala sholat tarawih sesuai yang diniatkannya. Tapi 20 rakaat tentunya lebih afdal, lebih utama untuk dikerjakan. Maka silahkan untuk dikerjakan, karena Ramadan ini adalah tempatnya fastabiqul khairat. Kita ini berlomba-lomba dalam kebajikan. Nggak usah saling caci maki satu sama yang lainnya. Ini yang 20, ini yang 8. Sama sekali tidak. Ikhwan rahimakumullah. Semuanya dalam amalan-amalan ibadah. Orang berlomba-lomba untuk memperbanyak sholat tarawihnya, untuk memperbanyak amalan-amalan sunnahnya. Ada yang sholat tarawihnya 20 rakaat hanya beberapa menit, 3 menit selesai.
Wah, banyak itu di video-video kita sudah lihat itu turun temurun. Lalu bagaimana? Ada yang satu malamnya khatam Quran, ada, masa sekarang ada, tidak usah jauh-jauh ya, dekat sini kok, Temborong, Magetan situ. Ada santri-santrinya ngerjakan khatam Quran dalam setiap malamnya, dalam berdiri loh ya, ini bukan duduk, berdiri salat tarawih dari jam 7 sampai jam 3 pagi. Insya Allah di Masjid Nur Mirah tahun ini akan kerjakan itu. Siapa yang mau mendaftar, monggo silakan. Takmir masjid akan menyediakan. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, ada yang mau ditanyakan, monggo silakan tentang masalah puasa. Kalau niat puasa itu yang 1 bulan sekali, apakah bisa niat dalam 1 bulan? Memang Imam Malik menyatakan semacam itu. Di malam pertama hendaknya seseorang meniatkan puasa 1 bulan, puasa Ramadan. Tapi kita mazhab Syafi'i tidak, niat itu dijadikan tiap malam. Loh, kenapa? Karena tiap harinya sudah merupakan ibadah tersendiri, sehingga setiap malam perlu niat. Saya kasih contoh, misalnya salat tarawih 20 rakaat. Kalau di rakaat terakhir saya batal, apakah membatalkan rakaat-rakaat sebelumnya? Kan tidak. Loh, kenapa? Karena setiap 2 rakaat kita niat, setiap 2 rakaat kita niat, takbiratul ihram niat. Berarti itu ibadah tersendiri. Yang terakhir batal tidak membatalkan yang sebelumnya. Maka karena itu ibadah tersendiri, maka perlu niat di setiap 2 rakaatnya dalam salat tarawih. Salat duha juga semacam itu. Begitu pula dalam puasa Ramadan. Puasa Ramadan hari ketiga saya batal, apakah membatalkan hari pertama? Tidak. Lalu kenapa? Karena itu ibadah tersendiri. Hari pertama, hari kedua beda dengan hari ketiga. Karena ibadah tersendiri, maka perlu niat tersendiri pula setiap malamnya. Itu dalam mazhab Syafi'i memahami seperti itu. Memang dalam mazhab Imam Malik menyatakan membolehkan. Untuk apa? Niat di malam pertama saya niat puasa 1 bulan Ramadan tahun ini. Yang mau mengamalkan silahkan, boleh. Tapi kita mazhab Syafi'i adalah kita amalkan itu untuk ihtiyatan, hati-hati saja. Sedangkan tiap malamnya kita tetap mengerjakan yang namanya niat puasa tiap malam untuk puasa fardu Ramadan. Saya kira gitu, Pak. Ya, silakan. Kalau wudhu kan ada kumur-kumur. Bagaimana kalau terkelam gimana? Ya, kalau Ramadan kita puasa kemudian kita kumur-kumur bagaimana? Di dalam syariat kita untuk kumur-kumur di siang hari Ramadan masih disunnahkan. Tapi disunnahkannya itu dengan cara yang biasa. Bagaimana cara yang biasa? Air masukkan ke dalam mulut, langsung kemudian dikeluarkan. Masukkan dalam hidung untuk istinsyaknya, langsung dia keluarkan. Nah, kalau dengan cara biasa dia lakukan semacam ini, ada yang tertelan tidak sengaja, tidak apa-apa, puasanya tetap dianggap sah. Kemudian sebenarnya ada cara kumur dan istinsyak yang berlebihan. Itu sunnah kalau tidak sedang puasa. Bagaimana cara berlebihan dalam berkumur? Masukkan dalam mulut, ditengadahkan, lalu kemudian airnya diputar, lalu baru kemudian dikeluarkan airnya. Masukkan dalam hidung untuk istinsyak dan disedot sampai dalam, baru kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya. Itu sunnah kalau sedang tidak puasa. Tapi kalau sedang puasa Ramadan, puasa sunnah, maka itu jadi makruh hukumnya, sehingga tidak dikerjakan. Kalau kerjakan sesuatu yang sifatnya makruh, maka kalau air masuk ke dalam tubuhnya
tidak sengaja batal. Lu kenapa? Karena kamu kerjakan makruh. Seharusnya kamu nggak kerjakan sesuatu yang makruh. Kalau masih dalam ranah sunnah nggak apa-apa, ada yang masuk seperti tadi. Tapi kalau ini kan sudah hukumnya makruh, maka ketika makruh berarti kalau kamu kerjakan akan batal dengan masuknya sesuatu ke dalam tubuh walaupun tidak disengaja. Saya kira itu Pak. Ada lagi yang lain? Ya silakan. Nah, infus juga termasuk. Infus kan adanya sesuatu yang masuk ke dalam rongga tubuh kita, kan begitu ya. Walaupun tidak lewat lubang. Ya, kita ini kan ada yang lubang. Lubang itu mulut, hidung, telinga. Tetes mata tidak batal. Dalam mazhab Syafi'i tidak batal. Kenapa? Karena dianggap ini bukan lubang, ya. Dan bukan sarana masuk ke rongga, sehingga dianggap tidak apa-apa walaupun terasa di sini. Ya. Kadang ada orang tetes mata terasa di kerongkongannya, itu tidak apa-apa dan tidak batal. Di siang hari Ramadan tetes mata boleh. Kemudian tadi kalau infus itu mengenyangkan ya, sampai ke rongga tubuh kita sehingga kita nggak merasa lapar. Kalau boleh, semua infus nanti. Panggil semua itu, PMI taruh sini semuanya. Ya. Kalau suntik termasuk diantaranya adanya masuk sesuatu. Ya, walaupun di situ memang ada khilaf pendapat ulama. Ada yang mengatakan tidak batal, ada yang mengatakan batal. Kita lebih baik berhati-hati. Anda sakit, batal sudah, kan begitu ya. Boleh tidak berpuasa, kan begitu. Kemudian kalau mau berobat, kalau bisa lakukan di malam hari, silakan dikerjakan di malam hari. Misalnya Anda mau cabut gigi, cari dokter yang buka malam hari. Ada kan? Habis maghrib ada yang buka, cari di situ. Nggak usah dipaskan di waktu siang hari Ramadan. Hal-hal yang Anda masih sehat. Beda kalau Anda sakit misalnya. Sudah sakit, memang orang yang sudah sakit boleh malam harinya tidak niat puasa. Saya putuskan bahwa hari ini saya tidak puasa. Karena apa? Sudah merasakan sakit itu di malam harinya, nggak apa-apa, boleh. Nah, semacam itu saya kira Pak. Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Bekam tidak batal tapi makruh. Rasul nggak melakukan itu di waktu siang hari Ramadan, tapi itu tidak membatalkan ya, karena suntik dulu kan pakainya silet-silet ya, dulu pakainya silet, sekarang pakainya cetik-cetik itu ya, tapi itu kan tidak masuk, dia hanya bagian luar saja dia lakukan itu dan darah diambil keluar. Kalau transfusi darah bagaimana? Nah, transfusi darah itu ada jarum yang dimasukkan ke dalam urat kita. Permasalahannya di situ. Kita misalnya periksa darah, kan begitu ya. Biasanya kita periksa darah siang hari. Itu kan ada jarum yang dimasukkan. Ya, jarum yang dimasukkan ke dalam urat. Maka itu membatalkan menurut sebagian ulama. Maka kita hati-hati sajalah tidak melakukan itu, kecuali memang mungkin di waktu maghrib malam hari ya, kan bisa periksa di malam hari juga tidak apa-apa. Ada lagi yang lain? Saya mengingatkan sedikit tentang masalah sikatan, ya kan begitu ya. Maka usahakan sikatan kita itu adalah di waktu sahur. Karena apa? Karena kita pakai odol. Odol itu dimasukkan ke dalam mulut. Kalau di waktu adzan subuh, habis adzan subuh kita sikatan sudah makruh. Dan kalau ada yang masuk batal. Kenapa? Karena kita kerjakan yang makruh. Siwak bagaimana? Nah, siwak kan nggak ada sesuatunya. Siwak nggak ada odolnya, gitu loh. Sehingga tidak apa-apa dipakai di siang hari, batasannya sampai zuhur, baru makruh. Ya, sebab makruhnya karena menghilangkan bekas ibadah saja, masalah lain, ya kan begitu. Tapi untuk pagi hari, siang harinya masih pakai siwak, maka masih diperbolehkan. Adzan zuhur sudah tidak bersiwak, itu anjurannya semacam itu. Makruh itu kan tidak harus ditinggalkan. Anda tinggalkan lebih utama ya.
tapi bukan haram. Ya, kalau haram itu Anda tidak boleh kerjakan. Makanya saya katakan tadi, Anda masukkan ke dalam mulut itu masih boleh. Yang tidak boleh itu kalau sudah tertelan, kan begitu. Nah, makanya mencicipi masakan bagi ibu-ibu itu masih makruh hukumnya, bukan batal haram ya, bukan batal haram. Ibu-ibu mau masak, mau mencicipi masakan, misalnya buat masakan sebelum maghrib, kan begitu. Mau dicicipi ini asin atau tidak, pas atau tidak masakannya, masukkan di sini lidah. Oh sudah kerasa pas, dilepeh lagi, ya. Dilepeh lagi, dikeluarkan lagi, Anda kumur-kumur. Kalau cicipi masakan, Anda masakannya ada 10 masakan semuanya tertelan, kenyang. Cicipi satu, ya banyak, kenyang. Sehingga dalam hal ini yang saya maksudkan tadi adalah tidak pakai odol di pagi hari itu hukumnya adalah makruh. Selama Anda bisa jaga itu tidak batal, gitu loh. Selama Anda bisa jaga, tapi hati-hati kalau tertelan tidak sengaja batal. Loh kenapa kok dikatakan batal? Karena ini perkara yang makruh. Seharusnya Anda berhati-hati tidak kerjakan, kok Anda kerjakan. Seperti tadi kumur-kumur yang berlebihan, nggak apa-apa, masukkan sini nggak apa-apa, kan begitu ya, nggak batal. Tapi Anda itu menyebabkan kemungkinan masuknya sesuatu. Kalau itu dibolehkan kita, kan begitu ya. Oh nggak sengaja, kan begitu, kita bakal alasan nggak sengaja. Banyak yang kumur keluar dari tempat wudhu sudah seger, kan begitu ya. Sehingga dalam hal ini yang dimaksudkan adalah ada unsur kesengajaan untuk yang nggak boleh tadi, tapi yang tadi itu yang makruh hendaknya dijauhi. Kalau sesuatu yang makruh dikerjakan, tidak sengaja ada sesuatu yang masuk, maka tetap membatalkan puasanya. Kriterianya semacam itu. Saya kira itu apa yang kita bahas. Semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa beribadah di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.